Selamat datang di Festival Taman Budaya Suteja Day 2 Serayu Menjayu. Luar biasa. Oke, wow, ini kayaknya udah semangat sekali ya. Betul banget nih Sobat Budaya. Sekali lagi ya aku tanya ya, gimana nih kabarnya Sobat Budaya? Wah, kurang keras dong. Kurang keras ya? Iya dong. Kurang semangat nih. Iya, masih pagi harus semangat ya Mas. Betul dong. Betul, sekali lagi ya. Selamat pagi Sobat Budaya. Luar biasa. Nah itu dia para Sobat Budaya yang keren banget. Tentunya teman-teman sehat semua, bahagia semua ya. Sehat ya, Oke, mari kita mulai terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tentunya tadi teman-teman bahagia nih Kak. Betul sekali ya, di hari kedua nih Kak ya, di Festival Taman Budaya Suteja. Kemarin kita sudah melihat penampilan-penampilan lebih kepada kesenian ya, kesenian Banyumasan gitu. Kemarin sudah ada kurang lebih 12 pertunjukan, dan hari ini di Festival Taman Budaya Suteja hari kedua khusus untuk teman-teman pelajar nih ya. Betul banget nih, tentunya hari ini kita gak kalah serunya ya dari hari kemarin, karena hari ini kita ada festival band pelajar SMA atau SMK sederajat se-Kabupaten Banyumas. Wow. Soal budaya nanti jawabannya apa kan? Udah tahu belum? Sudah tahu belum? Oh belum. Oh, belum. Oke, kita ajarin dulu. Kasih tahu dulu ya. Kasih tahu dulu ya. Kalau kita sebutkan salam budaya, jawabannya lestarikan budayaku. Oke. Udah apa? Udah tahu ya? Udah tahu ya. Oke, langsung saja ya. Pakai gerakan, jangan lupa. Gerakan, Lestarikan budayaku. Oke, langsung aja ya. Salam budaya. Lestarikan budayaku. Luar biasa ya. Sekali lagi ya, biar makin semangat. Tapi ini beda nih, bukan salam budaya. Apa tuh, Kak? Sekarang Festival Taman Budaya Suteja, jawabannya Serayu Menjayu. Oke? Oke enggak? Oke, yuk. Oke, yuk kita langsung aja ya. Festival Taman Budaya Suteja, Serayu Menjayu. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, luar biasa sekali ya Kak ya, di Festival Taman Budaya Suteja ini yang merupakan event yang diadakan oleh Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas sebagai pertanggungjawaban dari dana alokasi khusus pemanfaatan dana budaya Suteja dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek dan Pekan Kebudayaan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bertiga ditugaskan oleh panitia sebagai tim penilai ya, yaitu sebagai seperti nanti Mas Bayu dan Mas Evan untuk bicara sedikit ya, informasi tentang hal permusikan, sedangkan saya diberi tugas untuk sedikit menularkan apa yang
saya miliki dan kalian semua belum tahu, nah, kita sharing di sini, yaitu tentang mungkin bagian dari tema dari festival ini, yaitu kenapa R. Sutejo. Siapa R. Sutejo? Orang mana R. Sutejo? Nah, karena saya tidak begitu, maksudnya saya gampang lupa ya, tidak ada salahnya kalau saya bawa bacaan biar tepat informasi. Semua yang ada di sini biar lebih semangat ya. Sebenarnya di sini juga saya tiba-tiba disuruh coaching klinik ya. Yang biasanya festival itu kan biasanya langsung mulai. Sedikit aja sih tambahan. Mungkin sebenarnya yang terhormat buat Pak Fajar dan Pak Evan serta Ibu dan Bapak Guru pendamping serta peserta festival band. Di sini kan terdapat lagu wajib dan lagu pilihan yang mungkin biasanya pada saat festival itu bagaimana caranya kita berlomba-lomba untuk membuat sebuah lagu itu menjadi lebih bervariatif. Namun ada hal yang harus diperhatikan mengenai bagaimana konsep antara aransemen dan lagu aslinya itu harus saling mengkompar dengan baik. Dan mungkin itu yang menjadi perhatian bagi para peserta gitu untuk nantinya dalam perlombaan yang lain dan nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dastu namo budaya, salam kan rahayu rahayu rahayu. Baik, di pagi hari ini kelihatannya semua peserta bersemangat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fajar dan Mas Bayu yang sebelumnya sudah menyampaikan beberapa informasi ya terkait dengan R. Suteja dan terkait dengan pelaksanaan festival. Jadi sesuai dengan temanya adalah R. Suteja dulu, kini dan nanti dan ke depan. Jadi pada pagi hari ini akan diadakan kompetisi atau festival band yang mana total pesertanya kurang lebih 13 ya Mas Bayu. 13 pesertanya ya. Kami mengucapkan selamat berkompetisi. Baiklah, untuk lagu yang pertama berjudul Di Tepinya Sungai Serayu.
SMA 1 Batu Raden. Beri tepuk tangan yang meriah.
Dewan juri yang terhormat, terimalah salam dari kami.
membawakan lagu pertama kami berjudul Kata Mereka Ini Berlebihan. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah kesempit lagi sejak hari itu. Kau bilang warna gelap membosankan. Ku baca sampai tuntas semua buku yang paling kau suka. Mungkin suatu saat kau anggapku cerdas. Tak kuhiraukan kata mereka ini berlebihan. Untuk apapun akan kulakukan. Ingin sempurna di matamu. Hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bagi. Di tepinya sungai Serayu, waktu fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, nyiur melambai-lambai. Desir angin indah keluar. Desir angin indah mulai amat tenteram dan damai. Gunung selamat nahan aku, tampak jauh di sana. Bagai sumber kemauran kita berencana. Ibrahim Purwodibroto, Camat Kebumen, sekarang adalah Camat Paduraten. Beliau pertama kali bekerja di RRI Purwokerto, termasuk pendiri orkes. Dia menjabat menjadi direktur musik RRI Purwokerto. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau menikah dan pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia angkat jadi direktur musik RRI Jakarta dengan nama musik Orkes Melayu. Itu Orkes Melayu adalah orkes keroncong. Beliau bersekolah di Eropa, di negeri Belanda, mengambil jurusan musik, dan dia kemudian setelah di RRI diminta oleh Komodor Surya Dharma untuk memimpin orkes musik Angkatan Udara, dan dia memimpin orkes musik Angkatan Udara itu kalau hari-hari besar di Istana Negara, sedangkan yang di lapangan adalah musik. Pemimpin orkesnya adalah dari kepolisian. Tahun 1909 beliau meninggal dunia. Dan
umurnya hampir 60 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Sehat, Mbak. Salim. Salim untuk disaluk nih. Malah kayak estafet. Salim. Salim, Mbak. Alhamdulillah. Sehat ya, Mbak. Ini bujune kula. Sampai ngomong. Malah kayak estafet ini. Tepuk tangan buat Mbak Sugeng. Teman-teman luar biasa. Beliau masih tersohor saya dia pakai. Sehat. Mikir diganti, Mbak. Mbak niko mateng sampun. Nah, Nggih. Simono katun. Mbak Sugeng saking pundi mawon? Kan mau dibolehni saking pundi? Di ruang tunggu. Ya maksudnya api-api kakarang lo pas apa ngerti maksudnya lo ya? Jujur banget nek dari ruang Kan orang di briefing. Orang di briefing ya. Iya, Mbak Sugeng ben ponakane. Mbak Sugeng itu terus nanti saya esok. Itu nama. Mbak Sugeng belen tasih ponakane niku nggih. Pak Tejo, Iya. ponakan berarti niku bapake Pak Tejo niku adine panggilan itu kakak ada itu kakaknya ibu saya. oh lah kakaknya ibune bapak berarti Pak Tejo. Lili Keham Sutejo ke Lili ke Mbak Sugeng Lilik. Oh Lili ke Pak D, Pak D. putranya apa Taman Rahim. Nggih. Dan Nggih. nomor 4 Pak. Masya Allah. Lah ponakannya bisa kayak iki yo. Sehat tepol. Pak Tejo ini berarti umuran pindahmu tahun pinten biyen tahunan pinten sih? Soalnya anu nggih. Luar biasa. Berarti wis suwe banget nggih Pak Tejo biyen nggih. Ya. Berarti bapaknya menangi pas gawe lagu. Menangi berarti ada yang kalah gitu. Enggak, menangi ki jaman iki. Ya sing ngambil nakane Lestari apa Lestari kan? Suruh dimana? Lestari aja kokan Darmaji, kan aja kokan. Lestari dong ya, siap? Sing paling seru. Sikat man. Salam budaya. Oke. Orang ngebokan. Hah? Lestari toh. Iya, jadi Lestari orang ngebokan Budayaku. Kita pertegas loh, perjelas loh. Aku kayak ngerti kenapa kayaknya lebih rame terus kayaknya setitik kenapa ya? Kayaknya sing tribun, kayaknya sing murah. Kayaknya sing sering rusuh kan lagi. Itu luar biasa. Mbak di Pantosi tekan mriki mawon nggih, Mbak nggih. Kan mriki nggih. Nggih, kan mriki mawon. Mat, sikat Mat. Siapa Iya. yang akan ke sini, Mat? Kita panggilkan juara Kakang Bakayu Belimas Amin, tahun orang kayak gue, 1994 Hijriah. Untung. Kepada Bapak Wahyono Kabagumas Sekda Banyumas, kami persilakan. Luar biasa, Pak. Bisi. Pak Sepan. Oh, bisa aneh. Iya. Hah? Untuk diberi Pak. Hah? Kita panggil Pak Wahyono yang datang melalui Roy Suryo. Itu Roy Suryo dong. Bukan Roy Suryo. Pak Wayono nun sewu sing niki bokap boleh lipat-lipat. Ki yang tuh sing anak kabel ya tetangga ini utang. Yang jago ngendi Ono kayak enak kandi gue. Tadi ki. Sing ijo apa sih? Ini nama impiannya petarangan. Ini jago petarangan Plus kemerkito. Gatel. Ora ki nyong genahe jago sing apa sih kiye? Arep. Iya. Sombal. Ki sepatune dujuli apa ora? Ora usah dujuli. Ora apa ora. Niki enten sing petugas bersiakan anu iki. Jago ya. Iya, wis. Yuk salam syukur Pak. Sepotori sisan men kampus. Sugeng Pak Sugeng. Wis kira itu sugeng. Sehat-sehat ya Pak. Sugeng Pak Sugeng. Ini nanti langsung gue kembul karo nyong wis suwene por Mas. Ngapa? Lah aku kembul-kembul tok. Tapi nyong ya alhamdulillah ora ketularan tua sih. Monggo Pak di sambi. Lah ya Kayaknya arep tubuhnya di plastik dicopot ke panitia, sing niat.
Lompak Sugeng Garuda. Iya, gedang apa KTP dilaki nanti. Kena ikhlas apa ora nyugung. Mas. Kita yang tunggu baca rok. Hah? Apa? Buk tangannya kok kotor? Ya. Oh iya. Kira gowok ya. Oh Pak disambi Pak. Mayan kok. Alhamdulillah. Mana sing pangan lah. Kayak panganan rumah sakit atau plastik kayak gini. Asli ya. Aku tetep dengan apa ya lah kayak mungkin banget sih. Apa-apa sehat Bapak Alhamdulillah. Sepeda kalau terima kasih sekali dengan kersoraku dan acara luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Iya. Barusan beliau itu dikabarkan dari Semarang langsung luncur ke sini loh. Luar biasa loh. Wih. Ya Pak. Iya, bukan dampingi Pak Bupati dingin STIS Semarang Bumi Bali terus mari ngene. Langsung mari. Oh, untuk krune Cebong Jaya untuk krune Cebong Jaya. Pak Sugeng bingung gitu tidak mau coba Nggih, mungkin mawon Pak nggih. Iya, terima kasih Pak. Manut aman ya wis. Anu bayar lagi ke anak wong iki padre ya gitu ya. Alhamdulillah jadi niki Pak. Jane alhamdulillah dengan kita mriki nyong jane langsung pengen takon-takon bela. Oke sana anak tulisannya Mas Braham Somad tanya ini ya. Ya, siap. Ada dibaca kabeh. Niki Pak, jenengan kan tentunya punya andil atau punya sesuatu dalam bidang apa namanya kebijakan pemerintah mengenai segala sesuatu mengenai kesenian di Kabupaten Banyumas. Iya. Nah ini bagaimana kebijakan pemerintah mengenai pengembangan Taman Budaya Suteja sebagai pusat edukasi, pelestarian, pemajuan kebudayaan Banyumas khususnya kesenian. Wis, Mas Mas, atau pertanyaan ini gimana? Oh wisawan Pak, wisawan, alhamdulillah. Wisawan. Malah jadi bingung. Gampang banget panitia ya. Gampang banget awalnya jadi apa? Ini acara podcast bukan mau berkode dong. Aja Padang Silo. Ya maksudnya Padang bu yakin mau gue loh. Kayaknya kan penjawab apa boros? Iya jawab Pak. Ya wis ya. Terjawab ya. Jane anu kebijakannya kepribadian lho. Angger temen aku sepakat lho. Jadi begini Mas. Kalau kita berbicara tentang kebijakan, tentunya kita akan berawal dari aspek perencanaannya dulu. Rencananya. Perencanaan ini akan mengarah kepada kewajiban dinas yang harus mengembangkan ini didukung oleh semuanya. Itu seperti itu. Rencana. Sing pertama Mas, yang pertama bahwa pelestarian budaya itu menjadi indikator kinerja utamanya pemerintah daerah. Pelestarian budaya. Pelestarian seni dan budaya gue menjadi indikator kinerja utamanya pemerintah daerah. Dan rencana strategisnya Dinpora Bubar. Ini berupa amanah. Dinpora Bubar aja Dinpora bubar loh, salah loh. Dinpora Bubar. Ngomong-ngomong dewek. Jangan sama sih ya suka kayak gue kok. Dinpora Bubar lah, kok yang wis ngerti Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata lah, dinas nano banget lah Mas. Dinas yang kakean urusannya itu seperti itu. Kalau sudah menjadi indikator kinerja utama maupun renstra, kue pesen atau perintah yang harus dijalankan. Ini dari aspek perencanaannya. Kemudian yang kedua dari aspek kelembagaannya. Kelembagaannya itu kebetulan ini masih di dalam satu unit pelaksana teknis atau UPT lah. UPT ini UPT Purwomas, dicampur karo pariwisata. Walaupun orang salah karena budaya seni budaya bagian dari daya tarik pariwisata itu seperti itu. Namun demikian karena dicampur, jadi caranya wong Jawa urung fokus. Nah, itu seperti itu. Jadi nyebar-nyebar pikirannya. Nyebar-nyebar orang fokus, bahkan kadang tidak menjadi prioritas atau kurang lah menjadi prioritas pariwisata karena terbatasnya duit, terbatasnya anggaran sehingga pengembangan pariwisata menjadi utama sekali, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga dari aspek yuridisnya. Aspek yuridis itu adalah yang mengatur tentang ini, penggunaan gedung Sutejo dan lain-lain ini kita diatur dengan perda retribusi Mas. Sing marakna angel Mas. Retribusi. Ya. Jadi sing anu istilahnya nyewa ya Pak ya? Iya, sing jenengane retribusi itu filosofinya nggak bisa dikurangi apapun. Dan itu diangkat dengan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi
daerah sing bene lahir niki tahun 2024. Sing kono wis ana reng-rengane anggar nyewa sejam, 2 jam, 3 jam dan lain-lain wis ana ditung kabeh KIP untuk pendapatan daerah. Nah sing kayak sih berubah ora paksa. Iya sangat bisa Mas, itu seperti itu. Kemudian walaupun di dalam ngapura Pak diteruske aja ngobrol bae Mas Gokon mlebu Gon yang kondisi ya sih rampung lah gue aja ngobrol bae suwe ngobrol dulu Gon ya Gon nyambung mani Pak Mas Gokon karep mulan Mas Gokon Sri Mulan Sri Mulan tepuk tangan buat Mas Gokon jadi rambutnya orang tengah dong Sri Mulan kok berarti emang jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu bisa disesuaikan ya Pak? Sangat bisa. Jadi begini, di dalam perda itu sendiri juga sebenarnya diatur tentang pengajuan keringanan, penghapusan dan lain. Cuman sangat detail sekali dan sangat mengikat. Yang bisa diberikan keringanan adalah mereka yang menempati lahan pertanian yang yang ukurannya sudah ditetapkan dan kondisi pendapatannya sedikit, kemudian yang terkena bencana alam dan lain-lain, itu seperti itu. Tapi kalau kita melihat Pergub 10 2024 itu juga ada hal yang terkait dengan kepentingan pemerintah daerah, seperti itu. Sehingga ketika itu dilakukan untuk kepentingan daerah, contohnya untuk peringatan hari jadi, kegiatan-kegiatan itu bisa dibebaskan. 17-an, kemudian ada kepentingan-kepentingan daerah yang lain. Kalau kita bisa berpikir lebih luas, ketika itu menjadi registranya di Pora dilakukan, dikolaborasikan dengan kegiatan, saya yakin bisa untuk mendapatkan satu keringanan atau kebebasan di dalam pembiayaan itu. Pemain khusus bisa mungkin gratis. Iya bisa jalan itu seperti itu lah. Karena perdanya baru lahir tahun 2024 ini 2 tahun belum boleh di wes kayak kampung perdana. Ya wis, kan wakil rakyat juga sing tahun ya. Ya 2 tahunan lah, 2 tahun bisa dirubah lah. Berarti gini Pak, misal ada nggak kriteria acara-acara sih bisa gratis nang stejo. Contoh acara apa sedekah laut ya ngeles sedekah laut nang kene kan kebudayaan kok ya ngeles sedekah laut nang kene nang laut ora ya laut nek jumlah tahunnya laut tapi ana ora sih Pak ketentuan-ketentuan oleh ngono digo kayak gitu. Ya tadi saya sampaikan dengan pertimbangan Bupati dapat memberikan keringanan atau pembesaran dengan pertimbangan yang dipertimbangkan itu satu kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi Kabupaten Banyumas, kemudian 17-an dan berbagai kegiatan yang lain yang dalam rangka untuk kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat. Jadi agar wong seniman kepengin oleh gratis, tetapi lakukan bagaimana kegiatan gue. Nah, yang gue tak kalah kali kayak gue, Pak. Promo pada. Itu seperti itu. Pinter-pinter ngakali kegiatan oleh gratis. Gue yang mau dimpora ya keton kerjane. Kemudian seniman juga berkolaborasi juga keton kegiatan itu akan bisa berkolaborasi. Dia kayaknya gedungnya mantan angker kok Pak. Apa ya? Kang ini aksi rata banget ini berarti. Apa? Orang keton raine pada rata banget. Ya melawur ya. Terus kiye maning Mas, dari aspek kelembagaan ya tadi saya sampaikan, kita nasi campur karo pariwisata. Ya. Dari Dipora ini insya Allah 2025 akan kita dorong mempunyai kelembagaan tersendiri. Jadi ini akan masuk di UPT sendiri, unit pelaksana teknik tentang kebudayaan tok dan tergabung karo museum wayang Singanan Nengkana. Itu seperti itu yang ada di Banyumas. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka akan menjadi lebih fokus di dalam penanganan kebudayaan maupun seni. Itu seperti apa tadi saya sampaikan. Kita bisa kunci kalau indikator kinerjanya utamanya pemerintah daerah maupun restorannya di Pora kan kewajiban. Pak, itu seperti itu. Nek misalnya ya Pak, kerjasamanya kayak bagi apa hasil tiket sih bisa orang Pak misalnya kita gawe acara nang kene. Bagi hasil tiket hasil monggo gedung Suteja pira, pajaknya pira, pirang persene. Penyelenggara pirang persennya kayak gue kolaborasi gue sih kepriwe bisa merajane ketentuan retribusi pada dasarnya orang boleh dikurangi apapun. Orang boleh dikurangi apapun. Filosofinya retribusi itu sulitnya di situ. Itu berarti. Ngedap ya. Pokoknya yang tadi saya sampaikan itu kan di dalam Perda 10 itu ada ketentuan
hal-hal yang dipertimbangkan. Di antaranya bupati dapat memberikan kebebasan atau keringanan dalam kegiatan yang dipertimbangkan. Di antaranya adalah itu hari peringatan hari jadi. Maka anggaran hari jadi mana berbagai kegiatan diikutsertakan dalam kepaniataan hari jadi 17 Agustus dan lain itu seperti itu. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan PB yang berada di sini itu insya Allah akan lebih memudahkan untuk berkreasi. Tapi kiai Mas Jojal mau didorong baik lah. Setelah ada UPT tersendiri, perdanya pada waktu yang diperbolehkan direvisi didorong oleh para seniman untuk agar bisa maksimal. Gak pola sih gedungnya. Terus jadi Mas, aku nggak ndelok gedung kayak gini ya Mas. Mandan mau rapatnya tertarik aku Mas. Kenapa? Gini Mas, kalau jenengan pernah lihat bentuk gedung kesenian yang bagus itu yang ada di Prambanan, bentuknya melingkar, kayak seperti itu. Kalau ini kan nyokor kayak truk cukup bong. Orang anak sing sebelah kanan lebih nonton, sebelah kanan kalau anak kayak Pak. Lah oke panitia. Orang kalau yang di Prambanan itu bentuknya bertrap dan melingkar. Apik banget Pak. Ketika ada senjata antara Ramayana maupun iya bagus banget kita lihat. Jadi 3D ya. Terus apalagi begini kayak koloseum lah ya. Iya, apalagi gini, kita sudah ditetapkan menjadi kabupaten kota kreatif. Subsektor seni pertunjukan itu tolonglah didorong agar Pak Bupati ini nanti bisa. Kita kan sudah seperti ini, masa tidak memiliki satu gedung yang baik, yang tambahan yang baik lah itu seperti itu. Tapi hal itu kayak kebijakan-kebijakan itu jadi Pemda itu pun mensosialisasikannya dengan cara apa sih Pak? Dengan cara apa aja? Kalau untuk pelaksanaan gedung ini tentunya sudah banyak sekali lah kegiatan yang dilakukan di sini. Itu seperti itu Mas. Banyak sekali kalau lewat media ya tentunya ini pakarnya. Ini beliau sudah sangat. Saya matur nuwun banget ini kepada Mas Pandu ini. Tepuk tangan Pak. Ini salah satu wartawan yang membantu sekali di dalam upaya pelestarian budaya di Kabupaten Banyumas. Oke, coba karena kita beralih ke Mas Pandu. Ya, sekarang Pandu kok ngomong seneng bae. Pada kunjung napa kopi teh? Lah, warnane putih ya Bang. Ada putih toh. Mas, kopi belum. Mas. Ini lagi cosplay. Tadi obat nyamuk malah siap. Saling bersirakat mau tuh nyawang-nyawang bro. Saling kumis ya. Jadi mau pulang buat bagi bingung banget. Mbak. Wonten apa pahala ya Mbak? Dalam anak putune bujuk gigisan ngene Mbak. Ya lah. Mas Gowon, katanya jenengan mau nyemili peran penting jadi sejauh apa ini jurnalis sudah jenenge iki? Tentang Sutejo. Iyalah, tentang Sutejo lu gedung main ini wis nonton baik di Pekol Jegong kepenake nemen. Jadi sudah seperti apa gitu? Kalau bicara peran sebagai jurnalis, yang jelas pertama kita nulis ya, mengawal proses pembangunannya dulu. Pertama, jurnalis ya nulis. Iya. Tapi kalau maksudnya tulisannya kan bisa nyebar maring sekalayak Banyumas ke kepriwe. Nulis nih, jadi katanya yang jurnalisnya nulis gawean. Ya, tugasnya memang sudah ya pasti menulis ya. Tapi yang kedua kemudian saya terlibat di dulu ada namanya tim 9 gitu. Ada namanya tim 9 yang menyusun konsep pembangunan Gedung Suteja ini. Konsepnya pada waktu itu kita sudah kunjungan ke Taman Ismail Marzuki, kemudian ke Jogja juga, Solo gitu ya. Society ya. Baik. Ya sudah beberapa kali kita coba untuk melihat langsung bagaimana sih yang namanya gedung kesenian itu. Nah, pas waktu pembangunan kok kita tiba-tiba agak sedikit kecewa ya, karena yang muncul tidak seperti bayangan kita. Bayangan kita itu pertama apa? Kursinya knockdown. Apa? Kursinya itu knockdown. Bangkunya tidak seperti ini. Tidak ya. Cor-coran. Cor-coran. Jadi bisa dibongkar, bisa dipasang lagi. Kalau mau latihan tinggal digulung, tinggal dimulai. Menyesuaikan event yang akan dilaksanakan. Betul. Mau konser, mau olahraga. Orang permanen ya Mas. Kalau ini permanen. Itu yang pertama. Kedua itu sempat ada tiang di sini Mas. Saya coba 5 tahun yang lalu, monggo. Ada barang-barang ngomongin dulu. Mungkin apa yang menggarisbawahi. Saya menggarisbawahi kata-kata Mbak Sugeng tadi ya, bahwa yang namanya gedung kesenian ini hanya bagian kecil dari
industri yang namanya seni budaya tadi ya. Kalau BIN Banyumas sudah menyatakan diri sebagai kota kreatif seni pertunjukan, artinya sudah harus siap untuk menuju ke industri kreatifnya tadi, industri kreatif seni pertunjukan. Sekarang kita balik bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah membuat ruang yang cukup bagi para pelaku seni? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah mau memberikan atau punya perhatian, bahkan memberikan apresiasi kepada seniman? Apresiasi apa? Tidak hanya sekedar yuk kita mengundang mereka ke panggung mana, pentas dan sebagainya. Enggak. Kalaupun mereka keluar uang, keluar dana buat make up dan sebagainya, ya diganti. Itu harga kerja keras mereka. Mereka harus digaji, dibayar, harus. Jangan hanya sekedar sawer. Enggak. Para pelaku seni harus dibayar, harus ada standarnya juga. Itu yang kedua. Ada Mas Wahyono dan Mas Gogon, semoga sehat selalu Bapak. Mas Gogon, Pak Sugeng, sehat-sehat ya Pak Sugeng ya. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini. Sekali lagi buat teman-teman yang sebenarnya pengen memanfaatkan apa yang ada di sini gedung Sumarsido bisa. Sutejo sangat bisa dikomunikasikan dengan langsung aja. Di nomor di bawah ini. Iya. Langsung aja. Oke, selain itu bukan matur suwun Pak Yono. Sehat selalu. Masya Allah. Atas waktunya bulannya. Oke. Mas Gogon. Ngapunten Pak, mboten saged nyangoni napa-napa niki wong enak hasil Bu. Ki itu souvenir. Itu souvenir. Maksud nggih Bapak, sehat-sehat nggih Bapak nggih. Sehat-sehat nggih. yang sudah bertahan sampai malam ini dan nanti akan diumumkan oleh panitia. Jadi kami hanya memberikan sedikit evaluasi yang nanti juga akan disampaikan Pak Fajar dan Mas Bayu juga. Nah mungkin yang pertama dari saya sendiri untuk peserta ke-13 peserta tadi yang tampil sudah luar biasa. Tepuk tangan boleh dong untuk kita semua. Sampai-sampai perbedaan poinnya itu tipis, Mbak Ama. Tipis banget ya? Ya, jadi sempat bingung juga tadi apa namanya? Menghitungnya, poin-poinnya ya? Menentukan urutan juaranya. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan kecil, saya mohon untuk semuanya tepuk tangan untuk semua peserta festival band. Luar biasa. Dan saya jujur saja, kalau bahasa Inggrisnya itu kerajuk tadi, dan kaget. Ternyata anak-anak sekarang mainnya sudah luar biasa, skillnya luar biasa. Hanya permasalahannya masalah penggarapan. Jadi ini sedikit saya sampaikan bagaimana bermain musik untuk lomba dan bagaimana bermain musik untuk entertain, untuk hiburan. Ranahnya musik, di dalam musik itu sebenarnya tidak ada kata menang kalah atau senior junior, adanya belajar sama-sama. Mungkin kita sudah merasa siap namun kurang memperhatikan masalah teknis ternyata, entah itu mungkin dari segi apa namanya gitar belum dituning seperti tadi gitu. Itu harus hal yang paling diperhatikan ketika kita sudah mengonsep dengan baik, tapi ternyata hal-hal teknis kecil yang mungkin kecil itu tidak tersadari gitu. Mungkin cukup dari Festival Band SMA SMK Sederajat dengan jumlah nilai 898. Kita saling panggilkan dengan nomor urut 6.
dengan nama grup Nawasena dari SMAN 1 Festival SMA SMK Sederajat, Festival Taman Budaya Suteja dengan jumlah nilai 1003. Langsung saja kita panggilkan. Siap-siap semua. Dengan nomor urut tampil 8, nama grup Lucid dari SMA Brudera. Langsung saja kita panggilkan. Di juara kedua kita dari SMA Brudera. Bagaimana teman-teman dari sini? Juara pertama kali ini aku juga akan ucapkan ini nilainya tipis-tipis ya, dari 800.000 kita akan masuknya bacakan. Juara pertama dengan jumlah nilai 1125 dengan nomor urut tampil. Siap-siap, siap-siap. Dengan nomor urut tampil 9. Nama grup Ganesha dari SMAN 1 luar biasa sekali para teman-teman yang ada di sini. Ini ada ketiga juara kita. Wah, ini vibes-nya ya sudah. Kabupaten Banyumas jangan memberikan hadiah. Mungkin untuk juara ketiga terlebih dahulu. Persilakan Bapak, monggo. Juara ketiga kita ada Nawasena dari SMAN 1 Purwokerto. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang mau foto-foto dulu. Oke, silakan untuk menandang ya. Dan juara kedua kita ada Lucy dari SMA Bruderan. Ini silakan. Oke, untuk SMA Bruderan. Ini siapa yang mau mengambil? Siapa? Luar biasa sekali ya, SMA Bruderan juara kedua di Festival Band Pelajar tingkat SMA SMK Sederajat, Festival Taman Budaya Suteja 2024. Oke, dikasihkan ke siapa? Ya, foto terlebih dahulu, dipersilakan. Luar biasa sekali. Bersama Bapak Fendi Rulianto SE selaku Kepala Bidang, dipersilakan untuk pemberian juara pertama kita. Ada Ganesha dari SMAN 1 Purwokerto. Luar biasa pemberian hadiah kali ini. Award kali ini diberikan oleh Bapak Fendi Rulianto SE selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Juri bersama untuk kepada Bapak Kepala Bidang juga untuk berfoto bersama. Kita memberikan sedikit kenangan atau memento ya untuk teman-teman ya, para pemenang kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat, teman-teman Dewan Juri, hormati Mas Bagus dan tim, serta teman-teman kami dari Bupar Kabupaten Banyumas, terutama dari bidang kebudayaan dan juga rekan-rekan kami dan anak-anakku sekalian yang kami hormati dan kami sayang. Alhamdulillah 2 hari ini kita telah melaksanakan festival budaya di Taman Budaya Suteja, sudah tidak ada halangan suatu apapun. Dan kami juga beritahukan pada hari ini juga tadi sore jam 6 sore, alhamdulillah teman kita Voice of Purwokerto yang berlaga di Malaysia juga mendapatkan gold medal. Tepuk tangan buat tim dari Kabupaten Banyumas, luar biasa. Banyumas memang luar biasa. Kami senang menjadi bagian dari adik-adik semua yang telah ikut berperan serta mensukseskan festival Taman Budaya Tejo yang kemarin
telah diawali oleh teman-teman kita seni unggulan yang ada di Kabupaten Banyumas, yang kita memang sasarannya adalah para orang tua, para sepuh kita, pelaku budaya kita. Yang kedua, hari ini saya juga berbangga sekali anak-anak kita Festival Band SLTA ke Kabupaten Banyumas alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik, lancar. Semoga dengan acara-acara seperti yang tadi memang diharapkan oleh Dewan Juri, teman-teman semua, dedek semua, insya Allah tahun 2025 akan kita kembali. Selamat buat kita semua. Yang jelas kami selaku Kepala Bidang Budayaan di Bora-Bubar Kabupaten menyerahkan selamat kepada adik-adik semua, kepada sang juara, dan juga yang belum mendapatkan juara jangan berkecil hati. Masih ada hari esok, masih ada tahun depan yang insya Allah adik-adik semua bisa meraih juara pertama. Tepuk tangan buat kalian semua. Kami matur nuwun pada Mas Bagus dan kru yang telah melaksanakan festival budaya pada tahun 2024 ini dengan sukses dan tidak ada halangan suatu apapun. Kami dari tim Bora-Bubar memang jujur banyak sekali kegiatan yang kemarin memang tahun kemarin juga kami ada pagelaran wayang dalam rangka Hari Wayang Nasional di halaman pendopo, di halaman tim Bora-Bubar. Dan malam hari ini kami juga sebenarnya ada kegiatan juga di Kecamatan Banyumas di Ati Rapat. Kalau adik-adik semua masih ada waktu, silakan datang ke Kecamatan Banyumas. Karena kami jujur dari tim Bora-Bubar, terutama dari bidang budayaan, memang kami berdiri di sini untuk memfasilitasi teman-teman semua. Walaupun jujur kami belum bisa memaksimalkan apa yang diharapkan oleh teman-teman budaya ataupun anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena kami memang di pemerintahan ada kebijakan, ada aturan yang secara ideal tidak bisa mencukupi kebutuhan dari teman-teman seniman. Tapi kami insya Allah siap untuk berkolaborasi, siap untuk melayani teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayamu. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fendi Rusdianto.
tanda-tandanya. Berserak kata, saling menerjang, saling menerkam, saling mendendam. Sampai kata bernama doa mengalirkan beragam warna. Keangkuhan manusia siapa? Kezaliman manusia siapa? Diakhiri air mata siapa?